Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati, semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita pelajari bersama-sama supaya menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk kembali belajar bersama-sama dan merenungkannya di dalam tema kita pada hari ini, yaitu tabut Allah. Kita akan melihat di dalam kitab Keluaran pasal 37 ayat 1 sampai 9, tetapi secara singkat saya akan membacakan ayat 1 saja. Keluaran 37 ayat 1 berkata, Bezaleel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini menggunakan OIA. Di dalam observasi kita dapat melihat tentunya yang kita tahu penulis kitab Keluaran ini yaitu Musa, yang berisi tentang bagaimana Tuhan Allah menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kemudian Tuhan juga mengajar bangsa Israel, memberikan hukum-hukum supaya mereka menaatinya, dan memerintah mereka untuk membuat tabut Allah, untuk supaya Allah berdiam di tengah-tengah mereka. Nah, kita dapat melihat di pasal 37 ini, di mana Tuhan Allah menyuruh, berfirman kepada Musa untuk membuat tabut Allah. Karena Musa adalah hambanya sekaligus pemimpin bangsa Israel, Musa harus membuatnya. Dan bukan hanya Musa yang membuatnya, kita dapat melihat juga di mana Bezaleel, dia yang diurapi Tuhan, orang yang diurapi Tuhan untuk membuat perkakas di bait suci Tuhan. Sehingga kita dapat melihat peristiwa yang terjadi, yaitu pembuatan tabut perjanjian. Mengapa tabut perjanjian harus dibuat? Agar supaya Allah berdiam di tengah-tengah bangsa Israel. Bukan hanya berdiam saja, tetapi menyertai bangsa Israel. Jadi dalam pasal 37 ini, terkhususnya perikop yang pertama, kita dapat melihat apa saja yang akan mereka sediakan dan bagaimana mereka membuat tabut Allah. Ada beberapa perkakas yang harus mereka mencarinya, perkakas-perkakas yang berkualitas untuk mereka dapat membuat tabut Allah. Langsung saja kita masuk ke dalam interpretasi. Apa yang dapat kita pelajari bersama-sama berkaitan dengan tabut Allah? Yang pertama, tabut Allah dibuat supaya Allah mau berdiam di tengah-tengah umatnya dan menyertai mereka. Makna yang pertama yang dapat kita lihat adalah Allah mau berdiam di tengah-tengah umatnya dan menyertai mereka. Oleh sebab itu Tuhan memerintahkan mereka untuk mereka membuat tabut Allah, supaya Allah berdiam di tengah-tengah mereka. Ini adalah salah satu keunikan Allah Israel dibandingkan Allah-Allah lain, adalah bahwa ia mau berdiam di tengah-tengah umatnya, menyertai umatnya. Dan untuk berdiam di tengah umatnya, ya menyuruh umatnya untuk membuat kemah suci, dan di dalamnya terdapat tabut perjanjian. Tabut perjanjian merupakan benda paling penting di kemah suci atau bait Allah, dan satu-satunya benda yang ada di ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus adalah takhta Allah. Di atas tabut perjanjian diletakkan tutup pendamaian yang terbuat juga dari emas murni. Kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara, tabut perjanjian adalah tumpuan kaki Allah. Daud berkata di dalam 1 Tawarik 28 ayat 2, Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian, yaitu untuk tumpuan kaki Allah. Kita dapat melihat di mana tabut perjanjian menjadi tumpuan kaki Allah, di mana Tuhan Allah hadir di tengah-tengah bangsa umatnya. Pernyataan Daud menunjukkan bahwa tabut perjanjian adalah tumpuan kaki Allah. Berarti juga tentang kehadiran Allah, Bapak Saudara. Dan untuk itu Allah memberikan hikmat dan pengertian kepada Bezaleel dan Oholiab untuk membuat tabut Allah seperti di surga di mana Allah bertakhta.
Oleh sebab itu ada banyak barang yang berkualitas untuk mereka membuatnya. Dan yang dapat kita pelajari, kehadiran Tuhan tetap dinyatakan hingga saat ini, saudara. Tetapi tidak lagi dalam bentuk tabut Allah, tetapi di dalam diri orang percaya kepada Yesus. Melalui kematian Yesus di kayu salib, tirai tabut Allah terbelah dua, dan setiap orang dapat datang kepada Allah, dan Allah akan berdiam di dalam tubuh orang percaya yang percaya kepada Yesus. Kita tahu bersama-sama di dalam kitab Perjanjian Baru, di mana disebut tubuh kita ini adalah bait Allah. Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Dan makna yang kedua yang dapat kita pelajari yaitu diperlengkapi untuk suatu pekerjaan. Dikatakan di dalam ayat 1, Bezaleel membuat tabut itu. Kata membuat, dikatakan Bezaleel membuat, berarti ada sesuatu yang dia kerjakan. Dan itu bisa dikatakan memakan tenaga, memakan pikiran, waktu, konsentrasi, dan segala yang dapat dikerahkan, dicurahkan secara maksimal untuk pekerjaan Tuhan. Bezaleel membuat hal itu, membuat tabut perjanjian. Dikatakan juga tabut yang dibuat itu terbuat dari kayu penaga, disalut dengan emas murni, dan bicara mengenai bahan yang dipakai harus tepat seperti yang Tuhan mau. Dan bahan-bahan ini, bahan-bahan yang berkualitas, tidak mudah dicari, susah untuk mendapati bahan-bahan ini. Tetapi kalau kita melihat di pasal 39, mereka membuat seperti apa yang maunya Tuhan. Pernahkah kita bertanya Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Apa yang mau Tuhan kerjakan? Apakah kita pernah bertanya seperti itu? Tentunya apapun yang kita kerjakan, yang mungkin kita kerjakan saat ini, tentunya semua yang baik. Kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, seperti untuk Tuhan. Yang artinya kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian makna yang kedua yang dapat kita lihat adalah bait Allah ini, tempat penyimpanan dua loh batu. Dua loh batu ini disimpan di tabut Allah, tabut perjanjian. Kita semua tahu bahwa loh batu itu berisikan 10 firman Allah yang berguna untuk menata cara hidup orang Israel. Dan perintah Allah ini harus mereka taati. Umat Israel tidak boleh menyimpang dengan dalih apapun dari firman tersebut. Itu adalah kehendak Allah dan sekaligus menjadi prinsip moral bagi mereka. Yang artinya hukum Taurat merupakan hal yang paling mendasar dalam struktur sosial orang Israel. Dua loh batu disimpan di tabut perjanjian. Dan sekarang kita bisa melihat bangunan fisik Kemah Suci sudah tidak ada lagi. Akan tetapi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu bait Allah, akan selalu diisi dengan firman kebenarannya. Bait Allah merupakan tubuh kita sendiri. Dan loh batu, dua loh batu itu digambarkan seperti firman Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan yang diisi dalam kehidupan kita harus selalu diperbarui agar dapat hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya kita belajar untuk kita rutin dan rajin membaca firman Allah supaya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan firman Allah inilah yang nantinya akan menjaga hati kita tetap bersih, kudus dan berkenan di hadapan Allah. Aplikasi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana bait Allah itu diam di dalam kehidupan kita, roh Allah diam di dalam kehidupan kita. Berarti aplikasi yang pertama tentunya kita harus menjaga tubuh dan hidup kita, serta perbuatan kita untuk senantiasa kudus. Kita menjaga setiap perbuatan kita, menjaga perilaku dalam keseharian, menjaga tindakan supaya tidak mengambil tindakan yang keliru, menjaga hati kita supaya tidak mempunyai akar pahit kepada orang lain, menjaga setiap keputusan-keputusan kita untuk tetap berada dalam sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Itu supaya menjaga kehidupan kita tetap kudus. Karena di dalam diri kita sudah ada roh Allah, roh yang kudus, yang memberi pertolongan kepada kita, mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan, dan melakukan banyak hal yang sangat berguna di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menjaga roh Allah itu dengan kita menjaga setiap perilaku, tindakan, hati, dan setiap keputusan-keputusan kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Lalu kemudian aplikasi yang kedua yaitu memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Keluaran 39 ayat 43 saya akan membacakannya. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnyalah mereka telah melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Bezalel membuat seperti apa yang maunya Tuhan. Walaupun kualitasnya tinggi, walaupun bahan-bahannya sulit untuk dicari, mereka membuat seperti apa yang maunya Tuhan. Untuk kita melakukan suatu pekerjaan Tuhan, untuk kita mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, kita harus mengorbankan tenaga kita. Kita harus mengorbankan waktu kita untuk kita dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memang sulit untuk kita melakukannya, sulit untuk kita mengerjakan, sulit untuk kita meluangkan waktu. Tetapi kita belajar untuk kita mau melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya seperti yang dikatakan di sini, lalu Musa memberkati mereka. Saya percaya Tuhan juga yang akan memberkati kehidupan kita. Asal kita mau membuat apa yang maunya Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita belajar aplikasi yang ketiga, yaitu mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita pelajari, kiranya itu kita resapi supaya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita dipenuhi dengan firman Tuhan yang menjaga kita supaya tetap berada di jalurnya Tuhan. Supaya tetap berada di dalam kekudusannya Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kita mau terus belajar akan firman Tuhan. Dipenuhi dengan firman Tuhan. Supaya kehidupan kita diperkaya oleh firman Tuhan. Biarlah kita menjaga hidup kita tetap kudus. Kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita mau belajar untuk mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mau berdiam di dalam kami. Engkau mau menyertai kehidupan kami. Engkau mau menolong kehidupan kami. Engkau mau mengingatkan kami Tuhan, supaya tetap berada dalam jalurnya Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami untuk terus kami menghidupi firman Tuhan ini. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan itu kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPD El Shaddai Magelang dapat saling menerima satu dengan yang lain. Sama seperti Kristus juga menerima keluarga GPD El Shaddai Magelang untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, kiranya juga Engkau yang memberkati dimanapun keluarga GPD El Shaddai Magelang berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, doa kami, harapan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.